Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Duka Cita menurut kehendak Allah. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Rasul Paulus membagi duka cita menjadi dua bagian, yaitu duka cita yang datang dari Allah dan duka cita yang datang dari dunia ini. Yang membedakan keduanya adalah hasil atau dampaknya. Duka cita dari Allah membawa pertobatan dan keselamatan, sedangkan duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia disebabkan karena perbuatan atau kesalahan kita, atau juga kelalaian kita yang mementingkan diri sendiri atau memuaskan ego kita. Duka cita ini membawa kita kepada kematian, membawa kita jauh daripada Allah. Ada beberapa penyebab dari duka cita yang dari dunia ini. Yang pertama adalah disebabkan karena tidak mencintai diri sendiri, tidak bisa menerima sendiri. Mungkin mengeluh dengan tubuhnya atau warna kulitnya, mungkin mengeluh karena terlahir di keluarga yang broken home atau miskin, dan lain sebagainya. Duka cita yang seperti ini tidak akan mengubah apapun menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Bahkan sebaliknya justru menenggelamkan kehidupan kita. Penyebab yang kedua adalah duka cita karena kehilangan harta, atau juga duka cita karena terikat oleh harta. Dalam Matius 19 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata kepada seorang muda yang kaya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Ada duka cita karena kehilangan harta atau karena keterikatan dengan harta. Penyebab berikutnya duka cita dari dunia ini adalah kekecewaan. Hal itu bisa terjadi karena dihianati atau ditinggalkan, atau juga karena melakukan pengkhianatan. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dalam Matius 27 ayat 3-5. Yudas begitu berduka setelah mengkhianati Yesus. Dia menyesal. Tetapi penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan. Ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Duka cita yang disebabkan oleh kekecewaan akan menghasilkan tekanan dan menghancurkan tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan keadaan duka yang seperti ini akan menuntun kepada tindakan untuk mengakhiri hidup ini karena putus asa. Duka cita yang dari dunia atau duka cita yang tidak benar, ini harus segera diakhiri atau diselesaikan. Sekarang kita belajar tentang duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah atau duka cita yang dari Allah adalah duka cita yang disebabkan oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan. Duka cita menurut kehendak Allah adalah duka cita karena kesadaran akan dosa. Kita menyadari dan kita merasa berduka dan sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Contoh Petrus dalam Matius 26 ayat 75. Petrus sangat menyesal atau berduka ketika menyadari bahwa dirinya telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Alkitab menyatakan Petrus menangis sekeras-kerasnya. Ia berduka dengan amat sangat. Tetapi duka cita itu mendatangkan pertobatan. Yang kedua, kita belajar dari kisah Daud dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Daud yang sangat menyesal dan berduka karena perbuatannya yang melawan firman Allah dengan melakukan tindakan jahat dalam dirinya dan hatinya, di mana ia bersetubuh dengan Batseba dan dengan licik merencanakan kematian Uria, suami dari Batseba. Dengan hati yang hancur dan sangat berduka, Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengambil rohnya daripada Daud. Duka cita ini adalah menurut karena kehendak Allah, karena mendatangkan pertobatan, perubahan hidup, dan membawa dirinya makin dekat dengan Tuhan dengan mengambil keputusan untuk hidup benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, duka cita dari Allah adalah duka cita yang kita alami dalam pelayanan atau dalam pengiringan kita akan Tuhan. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Seringkali dalam kita melakukan kehendak Allah, dalam kita menjadi saksi Allah atau dalam memberitakan Injil, banyak orang yang menolak. Akibatnya kita dikucilkan, bahkan juga mungkin dianiaya. Ini adalah duka cita dari Tuhan. Dan duka cita ini membawa kepada pertobatan, kehidupan, keselamatan, bahkan berkat yang sangat besar bagi kita. Berkat itu tidak hanya berkat dalam kehidupan kekal nanti, tetapi juga dalam kehidupan sekarang ini, saat ini. Tuhan menyatakan kasih dan penyertaannya atas kita. Duka cita menurut kehendak Allah membuat kita mengalami anugerah serta kebaikan Tuhan yang disebabkan karena kita melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Kita berduka cita karena kita sadar telah melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, dan penyimpangan akan kehendak Allah bagi kita. Olehnya kita berduka cita, menyesal, dan kita kembali kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Sehingga duka cita yang kita alami mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena kita kembali hidup dalam kehendak firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Roh-Mu memimpin setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.